Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi dalam pembelajaran. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu definisi, tujuan, kemudian bagaimana evaluasi pembelajaran dilakukan, di mana, kapan, seperti itu. Langsung saja, yang pertama yang akan kita bahas dulu yaitu mengenai definisinya. Nah, apa itu evaluasi dalam pembelajaran? Nah, evaluasi sendiri dan pembelajaran itu punya arti masing-masing. Nah, di sini yang saya tulis yaitu evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi berupa keputusan di dalam aspek kualitas atau keunggulan suatu kinerja, produk, proses maupun aktivitas. Nah, di sini evaluasi itu merupakan garis besarnya yaitu proses pengumpulan informasi, di mana evaluasi ini memberikan informasi yang akan kita jadikan yang akan kita jadikan patokan untuk kemajuan pembelajaran yang akan mendatang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran sendiri adalah pembelajaran itu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, ataupun proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan tepat, dengan baik gitu. Kemudian, nah di sini siapa yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran? Nah, di sini saya mencantumkan dua aspek, yaitu yang pertama itu yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran itu adalah subjek dan objek. Nah, di sini subjek itu sebagai apa? Yaitu subjek itu sebagai seseorang yang melaksanakan penilaian. Kemudian objek itu sebagai apa? Objek evaluasi adalah sasaran pada penilaian tersebut. Kemudian untuk subjeknya sendiri itu pendidik merupakan evaluator yang melakukan penilaian terhadap peserta didik guna untuk meningkatkan keberhasilan di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini itu yang melakukan atau yang menjadi subjek dalam evaluasi pembelajaran adalah guru atau pendidik. Kemudian untuk yang objek, nah dalam objek sendiri ini ada dua unsur, yaitu unsur input dan outputnya. Nah, di sini yang pertama itu untuk yang input itu mencakup kemampuan, sikap, kemudian integrasi dan transportasi. Kemudian untuk yang kedua output yaitu mengukur dengan tes pencapaian. Nah, di sini untuk unsur dalam penilaian yang dilaksanakan untuk objek evaluasi itu ada itu tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu kapan dilaksanakannya evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik atau guru dalam kegiatan pembelajaran yang dimana pelaksanaannya itu tidak hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau saat akhir semester saja, melainkan dapat dilakukan ketika pencapaian materi tersebut sudah didapatkan pada hari itu. Kemudian selanjutnya di mana dilakukannya evaluasi pembelajaran. Nah, untuk tempat pelaksanaan evaluasi pembelajaran ini dapat dilaksanakan pada jam mata pelajaran pada materi yang akan dievaluasi tersebut, bisa di kelas maupun dimanapun tempat pendidik dan peserta didik tersebut belajar. Kemudian selanjutnya mengapa evaluasi pembelajaran perlu dilakukan. Nah, di sini saya mencantumkan 4 poin penting, yaitu yang pertama mengapa evaluasi pembelajaran perlu dilakukan itu karena yang pertama keeping track, yaitu untuk menelusuri bagaimana proses belajar peserta didik. Kenapa harus ditelusuri? Ya karena untuk menilai bagaimana kemajuan dari peserta didik saat menerima atau saat selesai menerima pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua checking up, yaitu mengecek keterampilan terhadap materi belajar, apakah sudah diterima dengan baik oleh peserta didik ataukah belum. Kemudian yang finding out, yaitu mencari kelemahan yang ada pada peserta didik. Nah, dalam setiap pembelajaran itu yang saya yakini pasti ada suatu kelemahan yang dilakukan oleh pendidik. Nah, gunanya evaluasi itu adalah untuk kita sebagai pendidik itu tahu mana letak-letak yang perlu untuk diperbaiki ke depannya. Seperti itu. Kemudian
summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi-kompetensi yang ada. Nah, ini poin yang paling penting dalam tujuan atau mengapa evaluasi pembelajaran itu perlu dilakukan, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik. Seberapa paham mereka tentang materi yang kita ajarkan kepada mereka gitu. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana evaluasi pembelajaran dilakukan. Di sini ada 3 poin, yaitu saya menggunakan kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, yang kognitif ini dilakukan dengan cara tes tulis atau non tulis, seperti misalkan memberikan latihan soal, pilihan ganda, pertanyaan, portofolio, dan lisan. Kemudian untuk yang afektif ini dilakukan dengan cara apa? Yaitu dengan cara observasi terhadap tingkah laku peserta didik dan sikap pada peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir psikomotorik, yaitu melakukan aktivitas fisik atau kegiatan seperti melukis, menggambar, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Di sini tujuan evaluasi pembelajaran itu menurut saya sama dengan poin yang mengapa evaluasi pembelajaran itu perlu dilakukan. Nah, nama lain dari mengapa evaluasi pembelajaran perlu dilakukan yaitu sama halnya dengan tujuan evaluasi pembelajaran itu apa. Nah, di sini menurut Ellis itu pada tahun 1900. Nah, yaitu yang tertera yaitu untuk memberikan klarifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, ini gunanya evaluasi pembelajaran itu dilakukan, yaitu untuk memberikan klarifikasi tentang hasil pembelajaran yang telah dilakukan itu seperti apa, kemudian memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan, apakah sudah maksimal ataukah belum, kemudian memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran dan untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, dalam tujuan evaluasi pembelajaran yang paling penting menurut saya yaitu memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran, karena yaitu tadi untuk di masa yang akan mendatang itu agar pendidik itu tahu di mana letak kesulitan peserta didik dalam yang sudah tertera atau yang sudah muncul dari hasil evaluasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.